Hai teman-teman, yuk mengenal kampus Unrika mulai dari fakultas, prodi, serta fasilitas yang disediakan. Unrika merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam yang mulai berdiri sejak tahun 1993 oleh Yayasan Perguruan Tinggi di Kota Batam. Untuk di Unrika sendiri terdapat 5 fakultas, dan 5 fakultas tersebut terdiri dari 14 prodi yang berbeda. Yang pertama, Fakultas Teknik. Fakultas Teknik terdiri dari 5 program studi, di antaranya program studi Teknik Sipil, program studi Teknik Elektro, program studi Teknik Industri, program studi Teknik Mesin, dan program studi Arsitektur. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang perkembangan internet dari masa ke masa. Bersama saya Zakwan Adib, NPM 64, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ramayasa, NPM belakang 72. Kenalkan, saya Maria Mariani Donasta, NPM belakang 61. Perkenalkan, nama saya Wildan Muhammad Ryan, NPM belakang 63. Tugas 1, dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Abdullah Marjani, STMT. Yang pertama yaitu sejarah. Internet punya sejarah yang panjang. Pertama kali muncul pada 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA, yaitu Advanced Research Project Agency. ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian bernama ARPANET. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang Anda kenal sekarang. Nah, internet yang terus berkembang hingga tahun 1980. Jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tapi aksesnya terbatas. Namun pada 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke publik. Barulah 1986 National Science Foundation Network atau NSF-Net sebagai pengganti ARPANET. Pada saat itu, jaringan di beberapa negara mulai terhubung. Dulu informasinya yang terdapat dari internet hanya berbasis teks. Baru pada 1990, layanan sejenis berbasis grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai berkembang oleh CERN. Kemudian Internet didirikan pada 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain ini karena muncul aturan nama domain dan alamat IP berupa simbol numerik dan format tertentu sebagai pengenal sistem komputer. Selanjutnya yaitu internet masuk ke Indonesia. Nah, setelah munculnya internet masuk ke Indonesia pada tahun 1954. Pada saat itu internet Indonesia dikenal dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Nama-nama seperti RMS Ibrahim, Adi Somarta dan Suryono dan Muhammad Iksan Puturobi, Subakto Firman Siregar, Adi Indriato dan Ono Porbo tercatat sebagai tokoh perkembangan awal internet sejarah di Indonesia, tepatnya pada tahun 1952 dan sampai 1994. Kini internet berkembang pesat hingga negara berlomba-lomba untuk memenuhi jangkauan internet dan menggunakan satelit. Yang kedua yaitu adalah dampak positif dan negatif dari internet. Yang pertama itu dampak positifnya yaitu satu, sumber informasi. Nah, internet menyediakan banyak informasi dari seluruh dunia. Ini terjadi karena internet sanggup menghubung banyak perangkat di dunia untuk mendukung terjadinya pertukaran data dan informasi. Jadi Anda bisa mendapatkan berbagai informasi hanya bermodalkan internet. Cara memperoleh internet ini adalah dengan mengetik kata kunci dan mesin pencari, nantinya akan muncul pilihan informasi sesuai dengan kata kunci yang Anda ketik. Yang kedua adalah pendidikan. Nah, pendidikan menyambung manfaat internet ini. Yang pertama, sebagai sumber informasi, internet juga berguna untuk kegiatan pendidikan dan budaya. Jadi Anda bisa teredukasi, mudah memanfaatkan bantuan internet. Banyak penelitian buku atau semacamnya yang dibagikan di internet. Jadi Anda bisa mendownload dan memakainya sebagai referensi pendidikan sebagai jaringan komputer yang saling berhubung di seluruh dunia. Internet juga mengajarkan Anda nilai budaya tiap negara dan daerah. Yang ketiga adalah pendukung kegiatan ekonomi. Nah, jadi
internet juga mempunyai manfaat mendukung kegiatan ekonomi. Kecanggihan teknologi membuat aktivitas ekonomi yang bisa dilakukan secara online melalui marketplace atau e-commerce atau toko online. Nah, ini membuat Anda tidak perlu repot-repot untuk bertransaksi saat hendak jual beli ataupun transaksi barang. Cukup menggunakan internet, transaksi bisa rampung tanpa harus beranjak dari kursi atau bahkan tempat tidur. Yang kelima, yaitu adalah hiburan yang terakhir. Tak hanya untuk kegiatan penting, internet juga digunakan sebagai tempat pencari hiburan. Saat ini memang banyak pilihan hiburan yang dapat Anda cari internet, seperti menonton film dan serial video di YouTube, konten-konten media sosial, atau bermain game-game online. Internet bahkan sudah menggantikan peran media hiburan lain seperti TV hingga radio, dan tak jarang ada orang yang memilih mencari hiburan di internet ketimbang harus bertemu langsung dengan orang lain. Yaitu internet juga mendampakkan negatif bagi ini. Yang pertama adalah ujaran kebencian, karena internet memberi kemudahan untuk merangkum berbagai informasi. Namun kemudian ini juga sejalan dengan pemberian kritik kepada siapapun lewat media sosial. Parahnya kritik tersebut bisa hadir tanpa dasar yang jelas dan lebih lurus menjurus kepada ujaran kebencian. Internet memang belum punya filter untuk mengejar kebencian ini. Biasanya terkena dengan public figure atau menjadi sasaran empuk orang yang menggunakan internet sebagai tempat ujaran kebencian. Yang kedua adalah dua banyak konten ilegal. Nah, internet juga banyak konten ilegal yang bermunculan. Ada video yang berisi hal tidak pantas seperti tindakan asusila, kriminalitas, dan hingga pornografi yang tidak ramah-ramah anak. Nah, ini membuat orang dewasa harus perlu mengontrol secara penuh terhadap anak-anak yang menggunakan internet. Selain itu, konten-konten film hingga musik ilegal beredar di internet ini jelas melanggar hak cipta dan undang-undang serta merugikan pihak terkait. Konten-konten ilegal di internet berpotensi mendatangkan virus dan malware yang merusak perangkat Anda. Yang ketiga, kejahatan internet. Dampak negatif internet adalah kejahatan cyber atau hacker. Tak hanya kriminalitas di dunia nyata, tindakan kejahatan juga menyamar di dunia maya atau internet. Biasanya pelaku kejahatan cyber akan menyasar orang-orang yang lugu dan sering membagikan data penting di internet. Berbagai kejahatan cyber seperti hacker dan cracking maupun spamming internet seharusnya memberi Anda kemudian malah menjadi tempat kejahatan tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Pengertian jaringan 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Jaringan seluler mobile network adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan antar pengguna secara nirkabel menggunakan gelombang radio. Jaringan ini didistribusikan di area daratan dengan setidaknya satu transceiver tetap yang berperan sebagai stasiun. Jaringan seluler memiliki kemampuan untuk menghubungkan banyak pengguna sekaligus sehingga kita dapat terhubung dengan orang di berbagai wilayah. Dalam perkembangannya, jaringan teknologi telah melewati beberapa kali pengembangan teknologi yang cukup signifikan dampaknya. Pengembangan teknologi ini bisa dari sisi kecepatan, jangkauan, dan berbagai hal yang semakin canggih. Yang pertama ada perkembangan jaringan 1G ke AMPS atau generasi pertama. Teknologi jaringan 1G pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1979 oleh Nippon Telegraph dan Telepon. Jaringan 1G saat itu hanyalah sebuah gelombang analog radio sederhana. Artinya jangkauan dari jaringan 1G ini sangat sempit dan masih belum bisa digunakan dalam skala luas seperti sekarang. Generasi 1G memanfaatkan teknologi FDMA atau Frequency Division Multiple Access. FDMA bisa membagi-bagi range frekuensi sehingga pengguna bisa berbicara dengan yang lain di frekuensi tersendiri dan tidak bercampur dengan frekuensi lainnya. Teknologi koneksi 1G kemudian disebut sebagai NMT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS, Advanced Mobile Phone Service, yang hanya mendukung komunikasi suara dengan kecepatan hingga 14,4 kbps. Tentu saja kecepatan ini sangat lambat dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Jangkauannya juga sempit, mengingat 1G hanya memanfaatkan gelombang analog. Yang kedua, perkembangan jaringan 2G atau generasi kedua.
Teknologi jaringan 2G diperkenalkan pada tahun 1991 di Finlandia, yang ditandai dengan mulai digunakannya gelombang digital. Perubahannya pun cukup signifikan karena jangkauan yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Teknologi 2G ini disebut sebagai GSM atau Global System for Mobiles dan CDMA atau Code Division Multiple Access, yang telah mendukung pengiriman teks SMS dan suara sekaligus. Fokus utama dari teknologi jaringan 2G ini adalah menyediakan layanan suara dan memanfaatkan circuit switching. Di era jaringan 2G ini, masyarakat Indonesia bisa menikmati jaringan seluler secara bebas. Mungkin saja Anda juga sudah pernah merasakan era Nokia 3310 yang hanya memiliki layar monokrom kala itu. Selanjutnya yang ketiga itu ada perkembangan jaringan 2.5G GPRS. Jaringan 2.5G merupakan teknologi jaringan berbasis GPRS (General Packet Ratio Service) yang berada di antara teknologi nirkabel generasi kedua 2G dan ketiga 3G. Perbedaan utama antara 2G dan 2.5G terletak pada implementasi paket switching dalam jaringan komputer. Jaringan 2.5G ini menawarkan layanan berorientasikan data dengan kecepatan rata-rata 28 kbps hingga kecepatan teoritis maksimum 384 kbps. Teknologi jaringan 2.5G ini memungkinkan untuk mengirim dan menerima foto dan video melalui layanan pesan multimedia atau SMS. Layanan yang tidak kalah penting dari 2.5G ini adalah penjelajahan web melalui WAV, yaitu versi situs web sederhana yang menyesuaikan tampilan ponsel saat itu. Yang keempat ada perkembangan jaringan 2.75G EIG. Teknologi jaringan 2.75G merupakan peningkatan jaringan versi lanjut dari 2G dan 2.5G yang dikenal dengan EDG atau Enhanced Data Rate for Global Evolution. Memungkinkan untuk mentransfer data dalam bentuk small pixels dengan kecepatan 48 kbps hingga 384 kbps. Selanjutnya yang kelima itu perkembangan jaringan 3G atau generasi ketiga. Teknologi jaringan 3G diperkenalkan pada tahun 2001 di Jepang dengan berbagai peningkatan untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik. Salah satu perubahan yang cukup besar dalam 3G adalah dukungan mobile internet dan roaming atau akses di luar jangkauan. Teknologi 3G awalnya dikenal sebagai WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access yang mendukung kecepatan internet hingga 2 Mbps atau hampir 10 kali lebih cepat dari teknologi 2G di 2G. Di era 3G kita juga sudah bisa menikmati layanan serba online seperti live streaming, video streaming, game online, dan juga telekonferensi. Teknologi 3G kemudian ditingkatkan lagi menjadi teknologi 3.5G atau High Speed Downlink Packet Access yang mendukung kualitas jaringan dan kecepatan yang lebih baik. Selanjutnya yang keenam ada perkembangan jaringan 3.5G atau HSDPA, yaitu jaringan yang merupakan peningkatan teknologi khususnya pada sisi kecepatan transfer data melebihi 3G. Teknologi jaringan ini mampu melayani komunikasi via multimedia di internet menggunakan data video seperti video call ataupun video sharing dengan kecepatan download link hingga 14 Mbps.
Perbandingannya yaitu 10 kali kecepatan data puncak dan 6 kali kapasitas sistem dari sistem jaringan 3G sebelumnya. Jaringan 3.5G HSPPA disebut juga sebagai Super 3G yang di dalamnya juga mencakup teknologi HSPPA atau High Speed Uplink Packet Access dan HSPA Plus atau High Speed Packet Access Plus. Selanjutnya nomor 7, perkembangan jaringan LTE 3.95G atau 4G LTE. Teknologi jaringan LTE merupakan standar jaringan lanjutan dari generasi sebelumnya yang menyediakan mobile broadband yang tidak hanya cepat, namun juga efisien. Jaringan LTE ini disebut juga 3.95G. LTE pertama kali ditemukan oleh NTT Docomo pada tahun 2004 di Jepang dan mulai dikomersialkan pada tahun 2005 dengan mengikuti standar GSM dan UMTS. Selanjutnya yang ke-8, perkembangan jaringan 4G generasi keempat. Teknologi jaringan kemudian berkembang lebih pesat ditandai dengan hadirnya generasi jaringan keempat yaitu 4G. Teknologi jaringan 4G pertama kali dikomersilkan di Stockholm, Swedia, Oslo, dan Norwegia pada tahun 2009. Dengan kecepatan yang tinggi ini, koneksi 4G bisa digunakan untuk berbagai kepentingan seperti IoT yang sekarang sudah mulai banyak digunakan dan dioperasikan melalui jaringan internet. Yang ke-9, generasi jaringan kelima 5G. Pertama kali dikembangkan oleh Korea Selatan pada tahun 2019, teknologi 5G ternyata telah digunakan di Indonesia dengan Telkomsel dan XL Axiata sebagai pelopornya. Konektivitas yang cepat serta lebih responsif menjadi teknologi ini akan sangat berguna dan dalam meningkatkan performa teknologi sebelumnya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat ini adalah tabel jaringan dari 1G ke 5G. Dan kami sudah merangkum perkembangan dari 1G ke 5G. Dan teman-teman bisa lihat dari tabel paling ujung, bandwidth-nya itu adalah kecepatan dari 1G ke 5G. Jadi perkembangannya sangat pesat dan sangat menguntungkan bagi kita semua. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah berkembangnya jaringan internet tidak sebatas pada kecepatan yang lebih baik, namun juga proses digitalitas di berbagai sektor, dimulai dari teknologi generasi pertama yang hanya bisa digunakan secara lokal, kini telah berkembang pesat menjadi generasi keempat yang bahkan dipakai untuk mengoperasikan mesin. Proses digitalisasi tersebut juga turut merubah berbagai pola bisnis yang ada, yang mampu bertransformasi dan menemukan solusi digital bagi bisnis kita akan mampu bertahan dengan ketatnya persaingan saat ini. Yang dari pertama, dari gambar di bawah ini ya. Yang pertama itu adalah 1G, yaitu analog telecommunication, dan berkembang lagi menjadi 2G, yaitu text messaging, itu masih SMS. Yang ketiga 3G, yang menjadi mobile wireless internet connection, dan yang keempat adalah cloud IP dan truly mobile broadband, itu yang di tahun 2008, dan berkembang lagi di tahun 2019 menjadi 5G unlimited data capacity. Sekian dari kami, kelompok 12. Saya Zafran Adib berdiri. Saya Durnanista. Saya Wildan. Saya Ramayasa. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.